Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa lisyafaati Rasulillah wa khusun Syekh Al-Baiquni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan daripada Nazm Baiquniyah, yaitu di bait ketiga dan di bait keempat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salafis sholihin fid dharain amin. Awwaluha shahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awaluha, adapun awal daripada aksam itu as-sahih hadis sahih. Wa huwa adapun as-sahih itu mahadis. Silahnya ma ittasala yang bersambung apa isnaduhu isnadnya atau sanadnya ma walam yasyudda dan tidak syadz apa ma au yu'al atau di dalamnya terdapat ilat apa ma. Yarwihi meriwayatkan kepada ma siapa adlun orang yang adil. Dobitun juga dia orang yang dobit atau teliti, meriwayatkan an mithlihi dari sepadannya adil dobit. Mu'tamadun dan bisa dijadikan pegangan fi dhabtihi di dalam ketelitiannya dia, wa naqlihi dan di dalam nukilnya dia. Baik, asyarhu penjelasannya. Kita pada bait ketiga dan keempat ini akan membahas tentang hadis sahih ya. Hadis yang pertama dibahas dalam ilmu hadis ini. As-sahihu fil lughati diddul marid ya. Secara bahasa sahih adalah lawan daripada sakit ya. Berarti sehat. Itu secara bahasa. Wa amma sahihu fi syar'i, adapun sahih menurut syarak atau menurut istilah ilmu hadis, huwa al-haditsul ladzi ittasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mithlihi min ghairi syududin wala illatin qadihatin. Sahih menurut syarak atau istilah ilmu hadis adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan dinukil oleh orang yang adil, yang dhabit, yang teliti. Dia menukil an mithlihi dari sepadannya adil dhabit, min ghairi syududin tanpa adanya syad, wala illatin qadihatin dan tanpa adanya illat atau itu bisa diartikan kekurangan atau penyakit seperti itu. Yang mana illat itu adalah qadihah yang mencacat, yang menjadikan cacat sebuah hadis. Baik, fayajibu an tajtami'a fihi umurun. Maka di dalam hadis sahih itu harus terdapat beberapa perkara. Ada 4 berarti ya, ada 5. Ada 5 daripada perkara yang harus terwujud di dalam sebuah hadis yang sahih. Al-awwalu ittisalus sanad. Yang pertama adalah bersambungnya sanad hadis tersebut. Gambarannya seperti apa? Bi an yakuna qad rawahu rajulun min rijalihi an syaikhihi min awwalis sanadi ila akhirih. Ittisalus sanad atau bersambungnya sanad itu adalah ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang rajul, oleh seorang rawi begitu. Oleh seorang rawi min rijalihi an syaikhihi. Jadi rawi ini meriwayatkan dari gurunya. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada yang teratas ya. Yang teratas itu siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mesti ya. Karena nanti ada hadis munqati, ada hadis marfu dan sebagainya. Jadi intinya bahwa dalam
hadis yang sahih ini semua rawinya adalah meriwayatkan benar-benar dari gurunya sampai yang teratas. Min awali sanadi ila akhirih, dari awal sanad sampai akhir daripada sanad. Asani yang kedua, adalatur rawi. Ya, jadi tadi saya perlu tegaskan ya, jadi hadis sahih itu tidak mesti sampai ke Rasulullah, karena kan dalam ilmu hadis itu kan ada hadis marfu ya, ada hadis yang lainnya, ada hadis maktu misalkan ya, ada hadis marfu, ada hadis maktu ya, hadis yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah. Kemudian dalam hadis sahih ini yang penting sanadnya itu bersambung dari awal sampai akhir seperti itu. Kalau mungkoti beda lagi ya, tadi saya salah ucap, mungkoti beda lagi. Asani adalatur rawi. Yang kedua adalah adalatur rawi. Adilnya seorang rawi. Apa itu adalah? Wal adalatu malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal mur'ah. Yang disebut dengan adalah sifat yang menancap dalam diri seseorang, yang mana sifat tersebut mendorong seseorang tersebut untuk bertakwa. Wal muru'ah, dan menjaga kehormatan diri. Wal murutu bidzalika adalatuhu fil riwayah. Jadi yang dimaksud dengan adalatur rawi ini adalah keadilan dia, keadalahannya itu di dalam meriwayatkan hadis. La fi syahada, bukan keadilan atau adalah di dalam kesaksian. Karena nanti beda-beda ya. Ada adalatur riwayah, ada adalatun fi syahada. Beda-beda. Syarat adalah dalam riwayat dan syahadah itu berbeda-beda. Nah, yang dimaksud di sini adalah al-adalah fir riwayah. Wal adlu, yang disebut dengan adil itu apa sih dalam bab riwayah? Huwa al-muslimu al-mukallafu as-salimu minal fisqi wa saghairil khissah. Yaitu seorang muslim yang mukallaf, berarti dia sudah balik, as-salimu minal fisqi, yang selamat dari sifat fasik. Sifat fasik itu adalah sifat yang melakukan dosa besar atau membiasakan dosa kecil ya. Makanya kalau orang sekarang sepertinya sudah fasik semua ya. Orang sekarang kalau meriwayatkan hadis nggak ada yang sahih, karena orang sekarang sudah fasik semua. Wasghairil hissah, dan terhindar dari sifat-sifat hina yang meskipun kecil. Fa kharaja bihi al-kafiru wal fasiqu wal majnunu wal majhulu. Maka dengan ketentuan bahwa adil itu adalah seorang muslim yang mukallaf, yang salim dari kefasikan dan salim terhindar dari kehinaan yang kecil begitu, maka dikecualikan darinya orang yang kafir. Maka orang kafir tidak bisa menjadi rawi hadis. Ya kan? Ini sebuah hadis itu kan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an ya. Maka tidak sah hukumnya seorang kafir meriwayatkan sebuah hadis. Wal fasiqu, dan juga tidak sah orang yang fasik. Maksudnya tidak dianggap sebagai hadis sahih kalau yang meriwayatkan adalah orang yang fasik. Orang yang melakukan dosa besar atau dia membiasakan dosa kecil. Wal majnunu, dan orang gila. Orang gila tidak bisa dipegang kalau dia meriwayatkan hadis. Wal majhulu, dan orang yang tidak diketahui statusnya. Jadi ulama terdahulu lah, misalkan Imam Bukhari, ketika mencari rawi hadis ini harus sangat teliti begitu, sampai orang yang nggak diketahui statusnya itu tidak dimasukkan dalam urutan orang-orang yang bisa menjadikan sebuah hadis menjadi hadis sahih. Karena dengan
dengan tidak diketahuinya orang tersebut, ada kemungkinan orang itu tidak dobit atau tidak adil begitu, tidak adalah begitu ya. Dia tidak diketahui, unknown ya. Itu jangan-jangan dia tidak adalah ya. Cuma kita nggak tahu aja gitu kan. Nah, maka orang yang majhul atau orang yang tidak diketahui keadalahannya ini tidak menjadikan sebuah hadis menjadi sahih. Nah, kata-kata al-muslimu apakah memasukkan muslimah? Ya. Wa yadkhulu fi dzalika al-mar'ah war-raqiq wal mumayyiz. Jadi masuk di dalam kriteria perawi yang adalah perawi yang adil adalah orang perempuan ya, perempuan termasuk di dalamnya ya. Jadi yang meriwayatkan hadis bukan hanya seorang laki-laki saja, perempuan juga bisa. War-raqiq dan juga budak, wal mumayyiz dan juga orang yang sudah tamyiz ya, meskipun dia belum sampai ke derajat mukallaf, tapi kalau sudah mumayyiz dia bisa masuk kriteria orang yang adil. Ma'annahum la yadkhuluna fi adl syahadah. Nah ini padahal tiga terakhir ini yaitu al-mar'ah perempuan, war-raqiq dan budak, wal mumayyiz dan orang yang tamyiz ini tidak masuk ke dalam adlatus syahadah. Artinya tiga orang ini, tiga macam manusia ini, perempuan, budak dan juga mumayyiz ini tidak bisa menjadi seorang saksi. Jadi memang berbeda antara adlatus syahadah dan juga adlatul riwayah. Wasal itu yang ketiga, tamamu dhabtir rawi, kesempurnaan ketelitiannya rawi. Jadi rawi sangat teliti. Wal muradu bitamamid dhabti kamaluhu wa kaunuhu fil martabatil ulya. Yang dimaksud dengan tamamid dhabti adalah sempurnanya dia di dalam ketelitiannya dan dia berada di derajat yang tinggi, yang luhur begitu, yang high class begitu. Nah, teliti ini luar biasa ya. Jadi penting untuk dimasukkan ke dalam kriteria perawi yang sahih karena yang akan disampaikan adalah sumber hukum. Kalau nggak teliti bisa tertukar begitu ya. Hadisnya tertukar kan bahaya. Nah, maka harus ada tamamud dhabtir rawi. Dan yang keempat, warrabi adalah khuluhu minasyudud. Dia tidak ada syadnya. Ay la yukhallifu dzalika thiqatu man huwa arjahu minhu minar ruwa. Jadi dalam hadis ini tidak ada syad. Yang dimaksud dengan syad yaitu apa? Yaitu orang siqah tersebut, orang yang dipercaya tersebut, rawi tersebut tidak berseberangan pendapatnya dengan rawi yang lebih rojih, yang lebih kuat. Nanti yang keempat ini yaitu hadis syad itu akan kita contohkan, akan kita bahas di belakang insyaallah. Kemudian wal khamisu huluhu minal illah. Yang kelima adalah terhindar atau tidak ada ilatnya. Apa itu ilat? Dalam ilmu hadis adalah ilat takunu fihi illatun. Di dalam tidak ada ilat. Wal illatu wasfun khafiyun yaqdahu fil qabuli wa dhahiru as-salamatu minhu. Jadi yang disebut dengan ilat adalah sifat yang samar yang bisa mencederai diterimanya sebuah hadis. Tapi kadang-kadang zahirnya seolah-olah tidak tampak yang namanya ilat tersebut. Nah, maka nanti akan kita contohkan dan kita bahas sama-sama ya. Apa itu hadis mu'allal begitu. Mithalun al hadis sahih. Kita akan contohkan satu daripada hadis sahih ya. Yang pertama cuma satu kita ya. Ma akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi, yaitu yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Qala, beliau berkata Imam Bukhari, hadatsana Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepadaku Abdullah bin Yusuf, akhbarona Malik an Ibnu Syihab, mengabarkan kepadaku Imam Malik dari Ibnu Syihab, an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya Muhammad bin Jubair, yaitu siapa? Yaitu Jubair. Qala, dia berkata, siapa yang berkata? Yaitu Jubair bin Mut'im. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qara'a, sami'tu Rasulullah ya. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah qara'a fil maghribi bitur.
beliau membaca dalam surat Maghrib membaca At-Tur. Fahadal haditsu sahihun. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kenapa disebut dengan hadis yang sahih? Yang pertama li'anna sanadahu ay isnadahu muttasilun. Karena hadis tersebut ini sanadnya mutasil. Inna kulla rawin min ruwatihi sami'ahu min syaihi. Karena setiap rawi ini semuanya mendengar dari syekhnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf. Jadi Imam Bukhari mendengar dari Abdullah bin Yusuf. Kemudian akhbaruna Malik an Ibnu Syihab. Beliau mengabarkan Malik dari Ibnu Syihab, kemudian dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari bapaknya itu juga. Semuanya mendengar dari syekhnya. Tidak ada yang terputus sama sekali sanadnya. Maka disebut dengan hadis sahih. Yang kedua, li'anna ruwatihi kullahum udulun dobituna. Ya, karena semua rawinya ya, semua rawinya ini adalah orang-orang yang adil dan orang yang dobit. Dari mana diketahuinya? Dari ulama jarh wa ta'dil, dari ulama-ulama yang meneliti kepribadian daripada para rawi hadis. Hadhihi awsafuhum inda ulama il jarhi wa ta'dil. Nah, ini adalah sifat-sifatnya para perawi di atas menurut ulama jarh wa ta'dil yang meneliti kepribadian daripada perawi hadis. Yang pertama adalah Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ini adalah seorang thiqah yang mutqin. Thiqah itu bisa dipercaya, mutqin itu yang tamamud dobti, yang sangat teliti begitu. Ya, Abdullah bin Yusuf berarti orang yang pertama ditemui oleh jalur pertama ya, yang ditemui oleh Imam Bukhari. Kemudian Malik bin Anas, ya, Malik bin Anas ini adalah imam hafiz. Dia seorang imam yang hafiz. Hafiz itu penghafal hadis mencapai 100.000 hadis, maka tidak diragukan ya. Lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri berarti Malik bin Anas meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Dia adalah seorang faqih, seorang ahli fikih hafiz. Hafiz itu yang hafal 100.000 hadis ya. Muttafaqun ala jalalatihi, yang disepakati keagungannya, wa itqanihi, dan kemutqinannya, yaitu dobitnya, dobtunya atau ketelitiannya. Kemudian rawi yang selanjutnya yang sebelum Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Jubair. Nah, Muhammad bin Jubair ini seorang thiqah yang dapat dipercaya, dan kemudian ke rawi yang terakhir sebelum Rasulullah adalah Jubair bin Mut'im. Dia seorang sahabi radhiyallahu anhu. Nah, kalau sahabat maka dia sudah pasti dianggap udul. Kullu sahabi udulun, kata Rasulullah SAW. Inilah contoh daripada hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya muttasil, kemudian perawinya adalah orang-orang yang adil begitu, kemudian perawinya juga orang-orang yang sangat teliti, dan juga tidak ada syadz dan illat di dalam hadis tersebut. Baik, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pada hadis-hadis berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.